Halo, saya adalah penulis di balik kisah ini. Cerita yang akan kalian baca bukan sekadar cerita rakyat biasa, tetapi sebuah legenda kelam tentang pesugihan dan konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan dengan cara instan, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar ketika janji kepada makhluk gaib diingkari. Banyak orang berpikir bahwa pesugihan hanyalah mitos, cerita yang diceritakan turun-temurun untuk menakut-nakuti. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada orang-orang yang benar-benar mengalami kejadian ini? Salah satu dari mereka adalah Bayu Rahardian, seorang pria yang awalnya hidup biasa saja, hingga ia mengambil jalan yang salah demi mengubah nasibnya. Namun, satu hal yang harus kalian ingat, sekali janji dibuat dengan mereka, tidak ada jalan untuk kembali. Bayu Rahardian adalah seorang pria berusia 32 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupnya jauh dari kata sejahtera. Ia hanya seorang pegawai toko material dengan gaji pas-pasan, cukup untuk makan, tetapi tidak pernah cukup untuk mengejar impian. Sudah berkali-kali Bayu mencoba peruntungan, membuka usaha kecil, mencoba investasi, bahkan ikut arisan. Namun, setiap usahanya selalu berujung kegagalan. Tekanan semakin besar ketika keluarganya mulai menuntut. Ibunya ingin ia segera menikah, adiknya butuh biaya kuliah, sementara kontrakan rumahnya hampir habis masa sewanya. Suatu malam, di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang teman lama bernama Sarman datang menghampirinya. "Bayu, lo kelihatan kayak orang yang udah nyerah sama hidup." "Memang," jawab Bayu, tertawa hambar. Sarman lalu mencondongkan tubuhnya, menurunkan suaranya. "Gua ada jalan, tapi lo harus siap dengan konsekuensinya." Bayu, yang sudah lelah dengan keadaan hidupnya, hanya mendengarkan. Saat itu ia tidak tahu bahwa keputusan untuk mendengarkan Sarman adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah bisa ia hindari. Malam itu, Sarman membawa Bayu ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Jalanan yang mereka lalui semakin gelap dan sepi. Sarman mengendarai motornya tanpa suara, sementara Bayu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. "Kita mau kemana?" tanya Bayu. "Ke tempat orang yang bisa bantu lo kaya," jawab Sarman singkat. Mereka tiba di sebuah rumah tua dengan pekarangan luas. Tidak ada lampu di terasnya, hanya cahaya rembulan yang menerangi jalan setapak. Bayu melihat seorang pria tua duduk di serambi, mengenakan kain hitam dengan mata yang tampak kosong. "Kau datang untuk mencari jalan cepat?" Suara pria tua itu terdengar berat. "Iya, Mbah," jawab Sarman. Bayu menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Saat itu, ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari semua penderitaannya. Bayu berdiri di depan rumah tua itu. Tubuhnya terasa dingin meski udara malam tidak terlalu menusuk. Cahaya bulan samar-samar menerangi pekarangan yang dipenuhi semak liar. Sarman melangkah lebih dulu, memberi isyarat agar Bayu mengikutinya. Di serambi, pria tua berbalut kain hitam itu duduk bersila di atas tikar anyaman. Wajahnya keriput dengan sorot mata tajam yang terasa menusuk. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuat Bayu tidak nyaman. "Duduk." Suara beratnya memecah keheningan. Bayu menurut, sementara Sarman tetap berdiri di belakangnya. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Kau datang untuk meminta jalan?" "Iya, Mbah," jawab Bayu. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu menyeringai tipis. "Bukan hanya meminta jalan, tapi kau juga harus siap dengan bayarannya." Bayu mengangguk ragu. Ia sudah menduga akan ada konsekuensi, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan kehidupan yang lebih baik, rumah besar, mobil mewah, dan kebebasan dari segala kesulitan finansial. Pria itu lalu mengeluarkan sebuah mangkuk tanah, lihat berisi cairan hitam pekat, dan meletakkannya di depan Bayu. "Minumlah ini sebagai tanda ikatan." Bayu menelan ludah.
ia menoleh ke Sarman yang hanya mengangguk pelan. Bayu mengangkat mangkuk itu. Aroma anyir menyengat menusuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, ia meneguk cairan tersebut. Rasanya pahit dan dingin, seperti menyusup langsung ke dalam tulang-tulangnya. Sejenak, semuanya terasa normal. Tetapi tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Kepalanya pusing, dan pandangannya mulai kabur. Jangan melawan, biarkan dia masuk. Suara pria tua itu terdengar menggema di telinganya. Bayu tidak sadar berapa lama ia berada dalam keadaan setengah sadar itu. Yang ia ingat hanyalah suara-suara aneh yang bergema di kepalanya, bisikan, tawa lirih, dan suara napas yang berat. Saat ia membuka mata, pria tua itu masih duduk di depannya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Dan entah mengapa, Bayu merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Kau sudah terikat, kata pria tua itu. Mulai besok, keberuntungan akan berpihak padamu. Tapi ingat, jika waktunya tiba, kau harus membayar harga yang diminta. Bayu mengangguk pelan. Ia belum tahu apa yang dimaksud dengan harga itu, tetapi pikirannya masih terlalu kabur untuk bertanya lebih jauh. Sarman menepuk pundaknya. Eop, semua sudah selesai. Bayu bangkit dengan langkah gontai. Kepalanya masih terasa berat saat ia berjalan menuju pintu. Sekilas ia melihat sesuatu di sudut ruangan sepasang mata merah yang menatapnya dari kegelapan. Ia ingin memastikan apa itu, tetapi Sarman sudah menariknya keluar. Jangan lihat ke belakang, bisik Sarman dengan nada serius. Bayu tidak bertanya. Ia hanya mengikuti tanpa menyadari bahwa sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Bayu terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban hidup yang selama ini menghimpitnya sedikit berkurang. Ia bangkit dari kasur lusuh di kontrakannya, menatap pantulan wajahnya di cermin. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi matanya tampak lebih tajam, lebih hidup. Ia teringat kejadian semalam mangkuk tanah liat. Pria tua berjubah hitam dan bisikan yang terdengar di kepalanya. Ia menggelengkan kepala, mencoba menghapus ingatan itu. Hari itu Bayu menjalani rutinitas seperti biasa. Ia pergi bekerja di toko material dengan perasaan campur aduk. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayu, lo menang undian motor dari kupon belanja bulan lalu, seru salah satu rekannya sambil menunjukkan pengumuman pemenang yang tertempel di dinding toko. Bayu tertegun. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia mengisi kupon itu. Keberuntungan seperti ini tidak pernah menghampirinya sebelumnya, dan itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, bosnya tiba-tiba menaikkan gajinya tanpa alasan yang jelas. Lalu, seorang pelanggan kaya raya memberikan tip besar setelah Bayu membantunya memilih bahan bangunan. Tidak hanya itu, saat pulang kerja, ia menemukan dompet berisi uang jutaan rupiah tergeletak di trotoar tanpa ada tanda pemiliknya. Bayu mulai percaya bahwa jalan cepat yang diberikan oleh pria tua itu benar-benar bekerja. Ia kini memiliki uang lebih dan hidupnya perlahan berubah. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Malam itu, saat Bayu sedang menghitung uangnya di kamar, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun saat ia melihat ke jendela, hatinya berdegup kencang. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berdiri di luar, mengawasinya dari kejauhan. Itu cuma perasaan gue, bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Bayu merasa ada sesuatu yang selalu berada di belakangnya. Saat ia berjalan di gang sempit menuju rumahnya, ia mendengar langkah kaki mengikuti. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Lalu malam berikutnya, ia mendengar suara bisikan di kamar. Jangan lupa
Janjimu. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Suara itu terasa begitu dekat, seakan seseorang sedang berbicara langsung di telinganya. Keberuntungan memang datang, tetapi sekarang ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi nyata keberadaannya. Dan Bayu mulai menyadari ini bukan sekadar pesugihan biasa. Bayu semakin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Keberuntungan yang datang bertubi-tubi memang membuat hidupnya lebih mudah, tetapi gangguan yang ia rasakan semakin nyata. Malam-malamnya kini selalu diiringi oleh suara-suara aneh, bisikan samar, langkah kaki di luar kamar, dan bayangan hitam yang selalu muncul di sudut matanya. Suatu malam, Bayu sedang duduk di ruang tamunya yang kecil, menonton televisi. Matanya terasa berat karena kantuk. Tetapi tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Seketika, mati lampu lagi, gerutunya. Meraih ponsel untuk menyalakan senter. Saat cahaya senter menerangi ruangan, dadanya langsung sesak oleh ketakutan. Di ujung ruangan, tepat di dekat jendela, ada sosok berdiri bayangan tinggi dengan tubuh kurus, matanya kosong, dan mulutnya seakan bergerak tanpa suara. Bayu, ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat perlahan, dan semakin jelas ia melihat wujudnya. Kulitnya pucat, tangannya panjang, dan dari bibirnya terdengar suara berbisik. Jangan lupa janjimu. Saat itu juga listrik kembali menyala, dan sosok itu lenyap. Bayu terduduk lemas, napasnya memburu. Ia menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Makhluk itu benar-benar ada, dan ia mulai menagih sesuatu dari Bayu, sesuatu yang mungkin tak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Bayu menemui Sarman. Ia tahu hanya orang itu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sarman tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Ketika Bayu tiba, ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Gue harus bicara." Pintu terbuka dan Sarman menatapnya dengan mata menyipit. "Lo udah mulai melihat sesuatu?" "Ya," tanyanya datar. Bayu mengangguk cepat. "Sosok itu, dia muncul di rumah gue. Dia bilang sesuatu tentang janji." "Sarman, apa yang sebenarnya gue udah lakuin?" Sarman menghela napas panjang, lalu menutup pintu rapat-rapat sebelum berbicara. "Lo udah masuk ke dalamnya." "Bayu, lo pikir pesugihan itu cuma soal uang yang datang tiba-tiba? Lo pikir keberuntungan itu gratis?" Bayu menelan ludah. "Lalu, apa yang harus gue bayar?" tanyanya. Suaranya bergetar. Sarman menatapnya lama sebelum menjawab. Malam itu, Bayu bermimpi. Ia berada di tempat gelap, hanya diterangi oleh cahaya merah, redup dari obor di kejauhan. Di sekelilingnya, sosok-sosok tinggi berjubah hitam berdiri diam, tanpa wajah. Di tengah mereka, ada sosok tua berjubah yang ia temui malam itu, sang dukun pesugihan. "Waktumu hampir habis," kata pria tua itu dengan suara bergetar. Bayu ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya seakan tertahan di tempat. Tiba-tiba, satu persatu sosok berjubah itu mulai mendekat, mengulurkan tangan panjang mereka ke arahnya. Dari mulut mereka keluar suara berbisik yang bergema di seluruh tempat itu. "Jangan lupa janjimu." Bayu terbangun dengan napas terengah-engah. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melihat ke sudut kamarnya yang gelap, matanya membelalak. Sosok tinggi kurus dengan mata kosong itu berdiri di sana, mengawasinya dalam diam. Ia tidak lagi hanya melihat bayangan. Kali ini, makhluk itu benar-benar ada. Bayu tidak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali ia menutup mata, suara bisikan kembali terdengar. Nafasnya terasa sesak, dan ia selalu merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Malam ini, ketakutannya mencapai puncak saat sedang duduk di kamar dengan lampu menyala terang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Tangannya gemetar saat mengangkat panggilan itu,
jangan lupa janjimu. Bayu langsung membanting ponselnya ke lantai. Suara itu suara yang sama seperti di mimpinya. Tiba-tiba, lampu kamar mulai berkedip. Jendela bergetar seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Napas Bayu memburu. Ia berdiri dan menoleh ke jendela. Di luar, samar-samar terlihat sosok tinggi itu. Berdiri diam, menatapnya. Tidak, kali ini sosok itu tidak hanya menatap. Pelan-pelan, ia mulai melangkah maju. Bayu mundur ketakutan. Jantungnya berpacu. Pintu kamarnya tertutup rapat. Tetapi tiba-tiba, tok, suara ketukan datang dari balik pintu. Bayu, ia tidak berani bergerak. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Jangan lupa, janjimu. Suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam kamar. Bayu menjerit dan langsung berlari keluar kamar. Nyaris tersandung saat membuka pintu rumah. Ia tidak tahu harus kemana. Yang jelas, ia ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini. Tanpa sadar, ia menemukan dirinya berdiri di depan rumah Sarman. "Sarman, tolong you," teriaknya. Menggedor pintu keras-keras. Tidak ada jawaban. Bayu semakin panik. Ia merasa kehadiran sosok itu semakin dekat. Ketakutan, ia mencoba memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah Sarman. Saat kakinya menyentuh tanah halaman, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Bayu menelan ludah. Dengan tubuh gemetar, ia masuk perlahan. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Semua perabotan berdebu, seperti sudah lama tidak ditinggali. Sarman tidak ada jawaban. Bayu melangkah lebih dalam. Saat itulah ia melihat sesuatu. Di lantai ruang tengah, sebuah foto. Ia membungkuk dan mengambilnya. Begitu melihatnya, jantungnya hampir berhenti. Itu foto dirinya bersama Sarman. Namun ada yang aneh. Di belakang mereka, samar-samar terlihat sosok tinggi itu. Dan yang lebih mengerikan, wajah Bayu di dalam foto terlihat hitam, seperti terbakar. "Gue udah mati," bisiknya lemah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang pelan. Teratur Bayu membeku. Ia tidak perlu berbalik untuk tahu siapa yang ada di belakangnya. Sarman. Bayu berteriak histeris. Berharap sahabatnya masih ada. Sarman muncul dari kegelapan. Wajahnya terlihat letih dan penuh ketakutan. "Lo gak seharusnya kesini." "Bayu, apa yang terjadi sama gue?" Sarman menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Lo udah terikat. Pesugihan itu gak sekadar bawa rejeki. Bayu, ada harga yang harus dibayar." "Apa maksud lo?" Sarman menggigit bibirnya sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat Bayu nyaris pingsan. "Lo udah lama mati, Bayu." Bayu merasakan kepalanya berputar. "Gak mungkin. Gue masih di sini. Gue masih hidup." Sarman menggeleng. "Lemah lo pikir. Kenapa akhir-akhir ini semua orang mulai menjauh dari lo? Kenapa lo selalu melihat sosok itu?" Bayu menatap tangannya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Sarman mendekat dan menyentuh bahunya. "Saat lo bikin perjanjian itu, lo udah menyerahkan nyawa lo. Yang lo lihat sekarang bukan dunia manusia lagi." Bayu terhuyung mundur. Kepalanya terasa berat. "Kalau gue udah mati, kenapa gue masih di sini?" Sarman menghela napas. "Karena lo belum membayar lunas. Dan mereka datang buat nagih." Di luar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Bayu dan Sarman menoleh ke pintu. Sosok itu ada di sana kali ini. Ia tidak hanya berdiri, ia melangkah masuk. Malam semakin larut, namun suasana di rumah tua itu justru semakin mencekam. Bayu dan Sarman masih berdiri membeku di tengah ruangan. Napas mereka tertahan. Mata mereka terpaku pada sosok tinggi yang kini berdiri di ambang pintu. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela menyoroti tubuhnya yang kurus, nyaris seperti tulang yang hanya terbungkus kulit tipis. Mata merahnya bersinar seperti bara api.
menusuk ke dalam kegelapan. Sarman mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar, memegang lengan Bayu. Kita harus pergi dari sini, bisiknya. Suaranya parau karena ketakutan, tapi tubuh Bayu terasa kaku. Ada sesuatu yang aneh. Sosok itu tidak bergerak maju. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi, seolah-olah menunggu sesuatu. Lalu terdengar suara berbisik. Suara itu tidak berasal dari makhluk di pintu, melainkan dari dalam ruangan. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu lirih, seperti bisikan angin yang berputar di sekeliling mereka. Bayu tersentak. Ia menoleh ke sudut ruangan, tempat sebuah cermin tua berdiri. Dan di sanalah ia melihatnya. Pantulan dirinya di cermin, tapi bukan dirinya yang sekarang. Sosok di dalam cermin adalah dirinya, namun dengan wajah yang lebih pucat, mata yang kosong, dan kulit yang terlihat membusuk. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. "Bayu." Sarman menariknya dengan paksa, tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, makhluk di ambang pintu melangkah masuk. Setiap langkahnya menimbulkan suara seperti kayu tua yang melengking. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pantulan Bayu di cermin tersenyum, bukan senyum manusia. Sarman menarik Bayu sekuat tenaga, menyeretnya menjauh dari cermin tua yang kini terasa seperti sebuah pintu menuju dunia lain. Napas mereka berdua tersengal. Dada mereka naik turun. Tapi pantulan Bayu di dalam cermin tetap tersenyum dan mulai bergerak sendiri. Sarman berusaha tidak melihat ke arah pantulan itu, tetapi sudut matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Cermin itu mulai retak, bukan dari luar, tapi dari dalam. Garis-garis pecah menyebar seperti jaring laba-laba, dan di baliknya sesuatu bergerak. "Bayu, lari sekarang!" Sarman hampir berteriak. Ia tidak peduli lagi dengan semua rahasia rumah ini. Yang terpenting adalah mereka harus keluar hidup-hidup. Bayu akhirnya sadar dari keterkejutannya. Ia berbalik, berusaha berlari ke arah pintu depan. Tapi sebelum ia bisa mencapai ambang pintu, suara keras terdengar dari belakang. Cermin itu pecah. Cermin itu hancur berantakan. Serpihan kaca melayang di udara sebelum jatuh ke lantai dengan suara gemerincing yang memekakan telinga. Tapi Bayu dan Sarman tidak sempat memikirkan itu, karena sesuatu keluar dari dalam cermin. Dari antara pecahan kaca yang berkilauan dalam temaram cahaya, sosok tinggi dan kurus muncul. Tubuhnya hitam legam, seolah terbuat dari bayangan yang pekat. Matanya merah menyala, menatap Bayu dengan rasa lapar yang mengerikan. Wajahnya samar, seperti siluet yang terus berubah bentuk. Tetapi setiap kali terlihat jelas, itu adalah wajah Bayu sendiri. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sarman yang pertama bereaksi. Dengan cepat, ia menarik Bayu ke belakang dan mendorongnya ke arah pintu. "Lari!" Suara Sarman penuh kepanikan. Mereka berdua berlari secepat mungkin, tetapi ruangan itu terasa semakin panjang. Bayu menoleh sekilas dan melihat makhluk itu bergerak dengan cara yang tidak wajar. Seperti merayap di udara, tubuhnya melengkung secara tidak alami. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, suatu kekuatan tak terlihat menghantam mereka dari belakang. Tubuh Bayu terpental keras, jatuh menabrak meja tua hingga roboh. Sarman pun terhempas ke sudut ruangan, mengerang kesakitan. Lalu, suara itu terdengar, "Kau milikku sekarang." Suara itu berasal dari dalam kepala Bayu. Suara yang sama seperti miliknya, tetapi terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Bayu menatap ke depan makhluk itu, kini berdiri di atasnya. Wajahnya semakin mirip dengan Bayu sendiri, seolah-olah cermin itu tidak hanya memantulkan bayangan, tapi juga telah mencuri sesuatu darinya. Makhluk itu berdiri di atas Bayu. Sosoknya semakin jelas, itu adalah dirinya sendiri, tetapi lebih tinggi, lebih kurus, dan lebih menyeramkan. Wajahnya memanjang,
Matanya bersinar merah dan bibirnya melengkung dalam senyum bengkok yang tidak manusiawi. Bayu tidak bisa bergerak. Kakinya seakan tertanam di lantai. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya dari segala arah. Aku adalah kamu. Suara makhluk itu terdengar langsung di dalam kepala Bayu, membuat telinganya berdenging. Sarman yang masih terkapar di sudut ruangan mulai bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Ia meraih sepotong kayu dari meja yang roboh dan tanpa ragu menghantamkannya ke makhluk itu. PUGGH. Kayu itu menembus tubuh makhluk itu seolah-olah menghantam asap. Tidak ada efek sama sekali. Makhluk itu berubah bentuk menjadi bayangan yang langsung bergerak ke belakang Sarman. Sarman berteriak. Bayu melihat bagaimana bayangan itu masuk ke dalam tubuh temannya seperti kabut hitam yang meresap melalui kulit, dan dalam sekejap Sarman berhenti bergerak. Ia berdiri kaku dengan ekspresi kosong, sementara bayangan hitam merayap di bawah kulitnya. Lalu ia berbalik menghadap Bayu. Tapi itu bukan lagi Sarman. Aku adalah kamu. Suara itu kembali terdengar. Kali ini keluar dari mulut Sarman. Mata Bayu membelalak. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya tidak menurut. Dan saat ia menatap Sarman atau apapun yang kini mengendalikan tubuh temannya Bayu, melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangannya sendiri di lantai mulai bergerak dengan sendirinya. Bayu terjaga dengan napas tersengal. Cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Dadanya naik turun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, pintu kayu tua yang tadi terbuka sedikit, kini tertutup kembali, seolah tak pernah bergeser. Tapi Bayu tahu apa yang ia lihat makhluk itu. Sosok tinggi dengan mata merah menyala. Tubuhnya seperti bayangan yang berkabut, tersenyum mengerikan saat berdiri di balik pintu. Kini bayangannya telah lenyap, tapi hawa dingin yang menyelimuti ruangan masih tertinggal. Bayu menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutannya. Ia menoleh ke arah Eyang Surya yang masih duduk bersila di sudut ruangan. Matanya tetap tertutup, seolah tak terganggu oleh kejadian tadi. Eyang, barusan aku melihat sesuatu di balik pintu, kata Bayu. Suaranya bergetar. Eyang Surya membuka matanya perlahan, tatapannya tajam. Sudah aku bilang, jangan pernah membuka pintu itu. Bayu tercekat. Tapi aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memastikan suara tadi. Kilahnya, Eyang menghela napas berat. Pintu itu bukan sembarang pintu, Bayu. Ia hanya tertutup bagi mereka yang tidak tahu. Tapi bagi yang sudah melihat, pintu itu tidak akan tertutup lagi. Ucapan itu membuat bulu kuduk Bayu meremang. Maksud Eyang? Tanyanya. Hati. Eyang Surya menatapnya dengan serius. Pintu itu bukan hanya sekadar pintu kayu. Ia adalah gerbang. Ada sesuatu di baliknya yang tak seharusnya dilihat manusia. Dan kau sudah melihatnya. Ruangan terasa semakin dingin. Lampu minyak berkedip beberapa kali, hampir padam. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bayu bertanya dengan napas tertahan. Eyang Surya tidak langsung menjawab. Ia merogoh kantong kain lusuh di sampingnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kehitaman. Kau harus memutus jejak yang sudah dibuat. Jika tidak, mereka akan datang mencarimu. Mereka makhluk di balik pintu. Kau sudah melihat mereka. Sekarang mereka juga melihatmu, dan mereka tidak akan diam saja. Bayu menelan ludah. Ia ingin menganggap semua ini sebagai mimpi buruk, tapi ia tahu betul apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan. Ia tidak hanya melihat mereka, mereka juga melihatnya. Danu masih terdiam di dalam kamar sempit itu. Botol kecil berisi cairan hitam pekat masih tergenggam di tangannya. Kata-kata Pak Rahman terus terngiang di telinganya. Minum ini sebelum tidur, dan kau akan melihat sesuatu.
Tapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Bayangan kejadian di depan cermin retak itu masih menghantui pikirannya. Wajahnya sendiri berubah mengerikan dalam pantulan kaca itu. Suara-suara yang berbisik dari sudut ruangan seolah masih terdengar samar. Pak Rahman menatapnya tajam. "Kau ragu?" tanyanya dengan nada berat. Danu mengangguk pelan. "Jangan pernah menolak sesuatu yang sudah dipilihkan untukmu, nak," lanjutnya. "Ini bukan hanya tentangmu. Jika kau menolak, semuanya bisa menjadi lebih buruk." Danu menggigit bibir. Tangan gemetar saat membuka tutup botol itu. Bau anyir menyengat langsung menusuk hidungnya. Tenggorokannya terasa kering. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Malam yang mencekam. Setelah akhirnya meneguk cairan itu, tubuhnya langsung terasa panas. Matanya berkunang-kunang. Dunianya berputar. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya seperti ditarik ke bawah. Cibut, suara Lenka. Kaki terdengar di luar kamarnya. Berat, lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Di lantai kayu, Craig. Danu menoleh ke pintu. Gagang pintu itu bergetar pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Suara napas berat terdengar dari balik pintu. Lalu, suara itu berbisik, "Danu, aku sudah di sini." Tubuhnya membeku. Itu bukan suara Pak Rahman, itu suara seseorang atau sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Danu menatap pintu itu dengan mata membelalak. Perlahan, celah pintu mulai terbuka. Sebuah tangan kurus dan pucat menjulur masuk. Jemarinya panjang dengan kuku hitam yang tajam. Ia datang. Ruang kayu tua itu terasa semakin sesak oleh kegelapan. Udara dingin merayap masuk melalui celah dinding, membuat Bayu merapatkan kedua tangannya ke dada. Cahaya dari lampu minyak di sudut ruangan berkedip lemah. Seakan-akan ikut merasa takut dengan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Bayu duduk di lantai. Punggungnya bersandar pada dinding. Pandangannya tak lepas dari pintu kayu yang kini sedikit terbuka. Di balik celahnya ada sesuatu. Bayu tak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia bisa merasakannya, kehadiran yang begitu nyata, begitu dekat. Krek, sebuah suara lirih terdengar dari luar pintu. Suara kayu yang bergeser, seperti ada yang menggerakkan daun pintu dengan sangat perlahan. Bayu menahan napas. Tubuhnya menegang. Tidak ada angin malam ini. Lalu siapa yang membuka pintu itu? Dengan tangan gemetar, Bayu meraih botol minyak tanah yang ada di sampingnya. Tangannya berkeringat. Hampir saja botol itu jatuh. Dia mencoba menenangkan diri, mengingat kembali semua doa yang dia hafal. Tapi lidahnya keluh. Bibirnya hanya bergerak tanpa suara. Bayu terdengar bisikan pelan. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya, tapi juga seolah berasal dari balik pintu. Itu suara seseorang. Seseorang yang mengenalnya. "Bayu, tolong aku." Suara itu semakin jelas. Kali ini, Bayu bisa mendengarnya dengan pasti. Itu suara seseorang yang familiar. Suara yang pernah dia dengar bertahun-tahun lalu. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bayu ingin menutup telinganya, ingin mengabaikan suara itu. Tapi tubuhnya seakan membatu. Perlahan, pintu yang tadinya hanya terbuka sedikit, kini bergerak lebih lebar, menampakkan sesosok bayangan yang berdiri di ambang pintu. Bayu ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok itu melangkah masuk. Cahaya redup dari lampu minyak akhirnya menyorot wajahnya, wajah yang membuat Bayu hampir pingsan. Itu wajah seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Ruangan itu sunyi, tetapi ketakutan masih menggantung di udara. Bayu berdiri mematung di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Tempat sosok tinggi berbayang hitam tadi muncul. Lampu minyak di meja kecil masih bergetar cahayanya, seolah merespons energi aneh yang memenuhi ruangan. Di belakangnya, Pak Karta berdiri dengan wajah tegang. "Kita harus pergi sekarang juga," bisiknya. Tangannya meraih bahu Bayu dengan cengkraman kuat. Namun, sebelum mereka bisa melangkah,
Pintu yang tadinya hanya terbuka sedikit itu perlahan bergerak, berderit, dan akhirnya terbuka lebar. Di sana, dalam gelapnya lorong rumah tua itu, Bayu melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sosok yang tadi hanya bayangan, kini terlihat sepenuhnya. Tinggi, kurus, dengan kulit abu-abu yang tampak kering dan merekah. Matanya hitam pekat, kosong, namun seolah menghisap semua cahaya di sekelilingnya. Sebuah suara lirih terdengar, bukan dari mulutnya, tetapi dari dalam kepala Bayu. Jangan kembali. Bayu merasakan telinganya berdenging. Kakinya tiba-tiba berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah lantai. Pak Karta tidak berpikir dua kali. Ia menarik Bayu dengan kuat, hampir membuatnya jatuh ke belakang. Keluar sekarang. Dan mereka berdua berlari menerobos lorong, melewati ruang tamu, dan akhirnya keluar dari rumah tua itu. Bayu terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke belakang. Rumah itu masih berdiri, tetapi seakan lebih gelap, lebih tua, lebih mati dari sebelumnya. Pak Karta menatapnya dengan pandangan serius. Kau tak boleh kembali ke sini, nak. Makhluk itu sudah menandaimu. Bayu menggigit bibirnya, berusaha mengabaikan perasaan dingin yang menjalari tengkuknya. Namun, saat ia melangkah menjauh, ia merasakan sesuatu. Dari jendela rumah itu, ada sepasang mata hitam pekat yang mengawasinya tamat.